Pas kapan? Kita lihatkan. Gas, nomor berikutnya. Nomor 70, 71. Nomor 17. Nomor 17. X adalah 3/4 dari Z. Dan Z adalah 4/5 dari Y. Maka, ayo, apa ini? Jawabannya, X adalah 3/4, jangan bingung, 3/4 dari Z. Z adalah 4/5 dari Y. Gimana itu? B, C. Ada yang lain? Oke, B. Kak Ananda, B. Intan, B. Oke, B. Kak Nur Indah, B. Ada lagi? Sebenarnya kita perlu ngitung atau mengganti-ganti apa namanya nilai nggak? Nggak usah ya. Ini karena kelihatan bahwa kebutuhan angkanya kita coba lihat dulu. Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa 1X itu hanya 3/4-nya Z. Cuma 3/4-nya Z itu adalah nilainya X. Berarti X sama Z itu besar mana? Besar Z. Betul. Besar si Z. Ya, betul. Besarnya Z. Sip. Kemudian kita bawa ke sini juga. Hal yang sama pun terjadi antara Z sama Y. Ternyata Z itu nilainya adalah 4/5-nya Y. Oh, Y 4/5-nya. Oh, nilainya Z cuma segitu tuh. Berarti ini lebih besar si Y. Oke. Nah, dari sini kan bisa dihubungkan. Dari situ ya. Berarti ada X itu lebih kecil daripada Z. Sedangkan Z itu lebih kecil daripada Y. Tinggal dicari. Oke, otomatis di sini kita lihat bahwa kita simpulkan artinya X pasti lebih kecil daripada Y. Jawabannya adalah B. Gitu. Sip, jawabannya B. Betul, teman-teman. Jawabannya B. Aman ya? Aman. Tidak ada masalah. Aman-aman. Ini kayaknya malam ini otak kita nggak terlalu ngebul banget ya. Aman ya? Masih nggak terlalu ngebul banget lah. Iya. Besok kita mainkan yang soal cerita. Insya Allah ya, siap. Dan yang apa namanya penalaran logis dan analitis nih yang tiunya ketemu saya masih seperti dua pertemuan itu nanti. Nomor 18 lanjut aja. Nomor 18 teman-teman. X pangkat 8 sama dengan satu dan Y-nya sama dengan satu. Ketemunya Pak langsung pas. Nah ini ketemu. Iya nggak? Nah, ini gampang. Baru ini jawaban saya bener ya. Iya kan Kak Fajri? Kak Fajri. Kak Fajri adalah suatu pemberani. Pengetahuan baru-baru jawaban ini yang bener. Pemberani. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bercanda. Bercanda. Mm-mm. Nggak apa-apa. Yang terima kasih Kak Fajri. Kak Fajrian. Oke. Nah ini lagi Kak Fajria, coba jawaban ini harus benar nih. Nomor 18. Coba X pangkat 8 sama dengan satu dan Y sama dengan satu. Jawabannya apa? D. Ada yang lain selain D? Ada yang lain? Jangan sampai terjebak. Nanti, podo-podo di sini. Jawabannya A. Ada yang C. X min Y sama dengan nol. Wah, ini berarti kalau X min Y sama dengan nol, artinya ini kan sama saja dengan X sama dengan Y. Betul, nilainya ini sama dengan X sama dengan Y ya. Ya, ini nilainya sama. Oke, ada yang lain nggak? Selain C atau D? Jelas lah, antara lainnya C sama D ya. Oke, karena sama-sama satu. Tapi ingat teman-teman, ini adalah X pangkat 8. Nilainya satu. Artinya, dari sini ada dua nilai yang memenuhi untuk X, yaitu min satu dan satu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita kembalikan lagi ke yang pangkat 8 tadi, oke, berarti ada min satu pangkat 8. Ketemunya berapa? Ingat pangkatnya adalah genap. Pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap, hasilnya itu selalu positif. Ini pun sama, berarti 1/8 sama dengan satu. Jadi ada dua nilai untuk X. Bisa min satu, bisa satu. Nah, karena ada dua nilai X, yaitu min satu sama satu, ketika kita hubungkan dengan Y, maka ada dua hubungan. Bisa lebih kecil, bisa sama. Berarti hubungan tidak dapat ditentukan. Siap. Jawabannya berarti D. Gitu.
Iya, jangan sampai terjebak lagi ya kan Anda ya. Ya, Kak Intan. Oke, aman. Coba kita sebutkan. Oke. Aman, aman? Iya, aku jawabnya C. Oke, 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 siap. Lihat aja, kalau ada pangkat genep sama ganjil, biasanya itu pasti selalu begitu ya. Kalau pangkatnya genep, jadi kalau misalnya ada X pangkat, katakanlah misalnya X pangkat 6, nilainya misal, saya punya angka yang ngacak aja, X pangkat 6, katakanlah misalnya 64. Sedangkan Y pangkat 3 itu nilainya adalah 8, misalnya gitu. Misalnya. Kalau ketemu kayak gini, pangkatnya genap, ini ganjil, nggak usah dihitung, nggak usah dihitung, pasti tidak dapat ditentukan. Ya nggak? Pasti tidak dapat ditentukan. Kenapa seperti itu? Karena dua nilai di sini, X-nya itu bisa dua. Bisa dua, bisa min dua. Misalnya kita tentukan nilainya ya, nilai pak aslinya, nilai aslinya. Iya nggak? Benar nggak? Dua pangkat 6 benar. Iya, iya kan? Sedangkan Y di sini, pangkatnya ganjil, Y-nya hanya satu, yaitu dua saja. Oke, dua saja. Nah, ini cuma dua saja, sementara di sini ada dua nilai. Bisa positif dua, bisa negatif dua. Berarti pasti tidak dapat ditentukan. Gitu. Oke, aman ya? Siap. Lanjut. Nomor 20. Betul. Kalau pangkatnya ganjil, ngikutin bilangannya. Kalau pangkatnya ganjil, bilangannya positif, hasilnya positif. Kalau bilangannya negatif, berarti hasilnya negatif. Jadi kalau misalnya ada Y pangkat 3, kalau ketemunya min 8, gitu ya. Berarti ini Y-nya pasti min min 2 gitu. Kalau pangkat ganjil hasil positif, pasti nilainya positif ya. Jadi ngikutin bilangannya. Mengikuti bilangannya. Contohnya ini di nomor 19. Teman-teman bisa lihat di situ nomor 19 tuh. Kita lihat jangan sampai ketuker ya. Nah, itu tuh. Jangan sampai ketuker tuh. Oh, ini malah beda deh, beda konsepnya juga. Karena di sini ya beda konsepnya. Di sini ada negatif yang pangkatnya ganjil. Berarti hasilnya apa, teman-teman? Negatif apa positif? Ngitung nggak? Kira-kira ngitung nggak kira? Kita ngitung nggak? Jangan tertarik untuk ngitung ya. Ini malah enak sebenarnya. Nggak usah ngitung. Apa? Negatif. Pasti hasilnya negatif. Betul. Sedangkan di sini, Y-nya adalah 8 pangkat min 7. Hasilnya negatif apa positif? Positif. Betul. Ini hasilnya positif. Ada yang masih bingung kenapa hasilnya positif? Aman ya? Semuanya aman ya? Walaupun pangkatnya min 7. Nggak ada? Aman? Oke, siap. Berarti dari situ kita lihat bahwa X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti udah dapat ditentukan bahwa Y-nya itu lebih besar daripada X. Jadi X-nya lebih kecil daripada Y. Kenapa, Coach? Oke, siap. Kenapa positif hasilnya? Teman-teman lihat nih, kalau kita punya A pangkat negatif N, dasarnya dari sini, ya bingung, Coach. Oke. Ketika, walaupun pangkatnya min, A pangkat negatif N itu bisa kita ubah menjadi berpangkat positif. Berubahnya jadi apa? Satu per A pangkat N. Jadi bilangannya pecahan. Ini, satu per A pangkat N. Nah, ini. Oke, dasarnya dari situ. Jadi kalau dari A soalnya tadi 8 pangkat min 7, berarti bisa kita ubah menjadi satu per 8 pangkat 7. Pangkatnya kan positif. Nah, berapapun nilai ini, pecahan, walaupun pecahan, tapi kan dia nilainya adalah positif. Nah, udah, nggak usah kita ngitung nilainya, dia positif, sementara yang ini tadi negatif. Gitu. Aman? Kak Yufira, Kak Rahwi? Aman, siap. Oke, jadi gitu ya, aku lihat nih, jangan sampai terus, oh, pangkatnya negatif juga nih, negatif nih. Ya. Yang hasilnya negatif, Coach, gimana tuh? Hasilnya negatif gimana? Oh, hasilnya negatif. Oh, yang ini. Kan dia bilangan negatif ya, negatif 8 pangkat 11. Ini bilangannya adalah negatif. Sementara pangkatnya ganjil. Nah, pangkatnya ganjil. Bilangan negatif berpangkat ganjil pasti hasilnya negatif.
negatif. Gitu. Aman, Kak Raffi? Misalnya nih, ini kan pangkat 11 banyak kalau kita ngitung banyak. Misal sederhana aja yang kecil-kecil aja lah, negatif 2 pangkat 3. Kan ini hasilnya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 3. Ini ketemunya 4 positif. 4 positif kali 2 negatif ketemunya negatif 8. Contoh aja. Oh, berarti kalau gitu bilangan negatif berpangkat ganjil hasilnya negatif. Dan seterusnya. Ya, kalau positif pangkatnya harus genap. Betul. Misalnya negatif 8 pangkat genap. Berarti karena pangkat genap itu akan menghasilkan bilangan positif. Selalu. Selalu menghasilkan bilangan positif kalau pangkatnya genap. Gitu. Aman ya? Siap. Nah, terus kok ini nggak negatif, walaupun pangkatnya walaupun ganjil gitu, tapi bukan itu, tapi dia kan pangkat negatifnya, negatif 7 yang jadi pangkat, bukan bilangannya. Gitu. Aman, siap. Lanjut ya.